Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Presiden adalah tawanan oligarki, karena dana kampanye disebut berasal dari kekuasaan oligarki. Profesor Politik Northwestern University, Jeffrey Winters, mengungkapkan hampir 100% dana kampanye yang digunakan partai politik di Indonesia ini berasal dari para oligarki. Hal itu disampaikan oleh Chair of the Department of Political Science, Northwestern University, Jeffrey Winters, saat menjadi narasumber webinar dengan judul Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi dan Politik Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sebenarnya yang mendanai kampanye di Indonesia hampir 100% adalah oligarki. Begitu ungkapnya. Bagi aktivis Haris Ruslimoti, ungkapan Jeffrey Winters harus disikapi secara serius. Pasalnya, jika benar oligarki menjadi pemodal politik, maka semua hasilnya tidak lebih dari seorang tawanan. Dengan demikian dapat disimpulkan presiden yang terpilih adalah tawanan oligarki. Ujar Haris di akun Twitter pribadinya pada hari Rabu 10 Juni. Bukan hanya pemimpinnya, kata dia, bisa jadi semua pembantu kepala negara juga merupakan titipan oligarki pemberi modal. 99% para menterinya adalah titipan atau di-dropping oligarki. Artinya NKRI sedang jadi tawanan oligarki. Begitu pungkasnya. Sebelumnya, diberitakan bahwa Profesor Northwestern University mengungkapkan hampir 100% dana kampanye digunakan partai politik di Indonesia berasal dari para oligarki. Hal itu disampaikan oleh Chair of the Department of Political Science, Northwestern University, Jeffrey Winters, saat menjadi narasumber webinar dengan judul Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi dan Politik Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Profesor Winters, di Amerika Serikat ada calon presiden yang mengumpulkan dana kampanye langsung dari masyarakat. Katanya di Amerika Serikat punya calon presiden yang namanya Bernie Sanders, dan Bernie Sanders mengumpulkan semua uang kampanye hanya dari uang kecil dari masyarakat langsung. Sebenarnya cara untuk membiayai kampanye ini masih belum berkembang sebelumnya di Indonesia. Ucap Profesor Jeffrey Winters menanggapi pertanyaan peserta webinar pada hari Selasa 9 Juni. Hal itu berbeda di Indonesia, kata Profesor Winters, hampir 100% dana kampanye parpol di Indonesia berasal dari para oligark yang memiliki kekuasaan di Indonesia untuk mengamankan kepentingannya. Jadi sebenarnya untuk mendanai kampanye itu di Indonesia hampir 100% oligark. Begitu ungkapnya. Sehingga kata Winters, kekuatan oligark bisa dikalahkan dengan uang dari rakyat. Meskipun kecil, namun jika bersatu akan bernilai sangat banyak. Jadi kita bisa bukan oligark lawan oligark, tapi masyarakat yang punya uang kecil, tapi jumlah besar bisa melawan the power of oligarch money. Jadi jangan terlalu pesimis. Begitu pungkas Winters. Sekumpulan tokoh menggugat Perpu Corona ke MK. Perpu Corona kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Sementara sebelumnya, hal itu diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan kawan-kawan. Selanjutnya, saat ini pun diajukan oleh Amin Rais dan kawan-kawan. Sebagaimana dikutip dari website MK, pada hari Kamis 16 April kemarin, gugatan itu diajukan oleh 3 orang, yaitu Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, dan juga Amin Rais. Mereka mengajukan pengujian material peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia atau Perpu RI nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu poin apa saja yang digugat? MK pun belum melansir lengkap permohonan mereka. Sebelumnya, MAKI juga pernah menggugat Perpu Corona, khususnya pada pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 yang berbunyi,
1. Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian yang kedua, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, yang ketiga, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Pasal 27 ini dinilai membolehkan orang-orang korupsi di masa yang saat ini krisis. Kata Koordinator MAKI Bonyamin Saiman, mereka tidak ingin terulang skandal BLBI dan juga Senturi. Dalil BLBI dan Senturi selalu disandarkan dengan istilah kebijakan yang tidak bisa dituntut meskipun telah merugikan keuangan negara. Di sisi lain, LSM Kode Inisiatif memberikan catatan penting, yaitu DPR harus segera melakukan legislative review terhadap substansi Perpu nomor 1 tahun 2020. Hal ini untuk menentukan apakah Perpu akan ditetapkan menjadi undang-undang. Ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari konstitusi itu seyogyanya dibatalkan. Apabila DPR tetap mengegolkan Perpu nomor 1 tahun 2020, maka judicial review di Mahkamah Konstitusi dapat diambil sebagai jalan untuk menginvalidasi ketentuan-ketentuan yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Begitu, kata Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Viola Reininda. Kemudian dari LSM Kode Inisiatif ini juga menilai Perpu Corona bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan inkonstitusional. Oleh sebab itu DPR diminta untuk segera menolak mengesahkan Perpu tersebut menjadi undang-undang. Perpu yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 di mana tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Perpu ini perlu diwaspadai sebab berpotensi menimbulkan persoalan konstitusionalitas baru, baik secara formil maupun material. Begitu kata Viola Reininda, yang merupakan Koordinator Bidang Konstitusi dan Ketatanegaraan, Konstitusi dan Demokrasi, dalam siaran pers yang diterima oleh redaksi Detikcom pada hari Rabu 15 April. Pertama, Perpu itu tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Prasyarat penerbitan Perpu adalah adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mengkaji dari judul dan substansi Perpu, sesungguhnya Perpu ini tidak sepenuhnya diperuntukkan bagi penanganan dan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perekonomian. Hal itu terlihat dalam frasa dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Ketiadaan ketentuan masa berlaku Perpu cukup menunjukkan bahwa pengaturan Perpu menjadi sangat meluas untuk menangani krisis ekonomi dan moneter di luar pandemi COVID-19. Kemudian alasan kedua, terlalu banyak pendelegasian ke peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Maka akan dikhawatirkan hal-hal yang bersifat penting dan fundamental malah diatur di dalam peraturan di bawah undang-undang yang akan memberikan pengaturan yang selonggar-longgarnya seperti soal kebijakan keuangan negara. Kemudian yang ketiga, Pasal 2 Perpu memangkas fungsi anggaran DPR. Sebab pemerintah diberikan kewenangan yang luas untuk menetapkan defisit anggaran, melakukan penyesuaian besaran belanja, melakukan pergeseran anggaran, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, melakukan pengutamaan alokasi anggaran dan juga kebijakan keuangan negara lain tanpa persetujuan dari DPR. Perpu ini juga memangkas fungsi anggaran DPRD, sebab pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan refocusing pada anggaran
kemudian perubahan alokasi dan juga penggunaan APBD tanpa persetujuan dari DPRD. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kemudian yang kelima, Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 menyelundupkan ketentuan Omnibus Law RUU Perpajakan yang masih menjadi diskursus publik. Pasal 12 ayat 2 Perpu memberikan kewenangan perubahan postur dan atau rincian APBN diatur di dalam peraturan Presiden, bukan melalui Undang-Undang APBNP. Kemudian hal ini berpotensi melanggar Pasal 23 dan Pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketujuh, Pasal 27 ayat 1 Perpu Corona ditujukan untuk menghindari jeratan Undang-Undang Tipikor. Sebab segala biaya yang dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dianggap sebagai biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dan krisis, bukan merupakan kerugian negara.